Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Listeners dimanapun Anda berada, saya Eka Ardini masih menemani Anda di UT Daytime kali ini. Tapi ada tamu spesial di studio kami. Kenapa dibilang spesial? Sebetulnya beliau tuh udah pernah hadir di UT Radio 4 tahun lalu pada saat umur atau usia UT Radio baru sekitar berapa bulan kayaknya ya. Dan beliau jadi salah satu tamu di Cafe Break kami karena merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Terbuka. Siapakah dia? Biar kamera menyorot dulu. Oke. Ada Mbak Iren. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Akhirnya setelah 4 tahun main lagi ke sini. Dengan status baru dong? Iya. Masih calon hari ini calon wisudawat. Besok. Besok baru alumni. Oke. Kalau dulu datang ke sini baru masuk sebagai mahasiswa ya? Betul. Nah, sekarang balik lagi ke sini udah mau lulus nih. Alhamdulillah tepat waktu. Tepat waktu ya. Jadi mematahkan mitos katanya kuliah di UT lama, enggak kan? Enggak, kan tergantung masing-masing. Oke, baik. Ini kesibukannya lagi apa? Lagi sibuk apa? Terus sekarang domisilinya di mana? Sekarang domisilinya di Jakarta. Kebetulan 4 tahun yang lalu waktu kesini kan di Ternate. Alhamdulillah udah mutasi kerja, pindah ke sini. Jadi kesibukannya paling sehari-hari aja kerja sambil nyambil-nyambil kerjaan lain gitu. Oke. Dan sekarang berarti udah gak ada beban untuk kuliah lagi ya. Betul. Udah gak ada ngisi-ngisi tutorial online ya. Iya. Oke. Selain ada Mbak Iren, UT Listeners, nah ini juga didampingi oleh salah satu dosen dari Fakultas Hukum di Universitas Terbuka. Apa kabar Mbak Meliza? Halo Mbak Eka, kabar baik? Baik ya, saya nggak manggilnya ibu ya, karena masih muda kan. Kita seumuran banget sama Mbak Iren ya. Saja begitu. Oke, Mbak Meliza ini mendampingi Mbak Iren karena beliau besok akan wisuda ya, wisuda S1 dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Gimana melihat ada salah satu mahasiswa UT yang berprestasi karena beliau menjadi salah satu finalis Putri Indonesia dari Ternate ya? Betul. Tahun berapa? Tahun 2019. Baik. Nah sekarang juga dengan segudang kesibukannya bisa lulus tepat waktu pula. Seperti apa tanggapannya? Baik, terima kasih Mbak Eka. Sebelumnya perkenalkan saya Meliza, saya adalah dosen di Prodi Hukum Universitas Terbuka. Untuk tanggapan terkait dengan Irena, salah satu mahasiswa berprestasi di UT, kita sangat bangga dengan prestasi Irena yang memecahkan mitos bahwa kuliah di UT itu sulit, begitu ya. Tapi ini salah satu mahasiswa yang luar biasa, prestasinya banyak dan juga memang status sudah bekerja juga ya Mbak Eka ya. Tapi beliau ini mampu untuk menyelesaikan pendidikan tepat dengan waktunya dan mencapai prestasi-prestasi lainnya, akademik maupun non akademik. Nanti mungkin bisa diceritakan. Yang pastinya kita sangat bangga. Sangat bangga ya, dan kerjanya pun bukan, ya kerjanya tuh udah luar biasa menurut saya. Beliau salah satu ASN di kantor pajak ya. Betul, sekarang di kantor pusatnya Kementerian Keuangan. Oh, sekarang di kantor pusat. Boleh tahu rasanya gimana akhirnya pindah dari Ternate ke Jakarta? Ya lumayan dekat dengan Bandung ya, karena orang tua tinggalnya di Bandung kan? Iya betul, di Bandung. Sekarang perasaannya jadi udah biasa aja lihat mall. Kalau dulu selama lagi di Ternate tiap pulang ke sini kayak pengennya nge-mall terus karena di sana kan mungkin kurang gitu ya. Jadi sekarang di sini udah biasa. Terus ternyata agak shock dengan jalanan Jakarta ya. Begitu luar biasa. Iya, padat ya orang-orang kayak gitu. Paling cuma sama paling ritme kerja aja yang berubah ya, karena biasa mungkin di daerah punya lingkungan dan sistemnya sendiri, sekarang ke pusat jadinya harus adaptasi ulang sedikit. Jadi ngikut ya, dinamisnya dapat gitu ya. Oke, kita pengen tahu nih Mbak Iren, kan waktu awal kesini tuh baru masuk sebagai mahasiswa, sekarang lulus dan tadi disampaikan memecahkan mitos itu dulu gimana kerja kerasnya? Sementara kan kerja juga, terus belajar juga, tapi ternyata bisa lulus dalam waktu 4 tahun. Iya, kalau saya sendiri sih Mbak,
gimana ya, maksudnya kalau emang diniatin dulu nih, jadi di awal emang ngambil rajin 24 SKS kan, biar ada motivasi gitu, ada buat ngerjain. Kalau misalkan ngambilnya 12 nanti agak leha-leha gitu, jadi ya udahlah 24 aja hajar gitu, perkara nanti lulus atau enggak atau kayak gimana lihat nanti aja gitu. Ya udah akhirnya dikejar 24 biar ngejar tepat waktu juga, biar kalau misalkan biasanya orang bisa karena di push sampai ke limitnya, kalau misalkan enggak kan jadinya nanti kitanya agak slow gitu. Makanya udah saya push terus, tapi yang nggak lupa kan karena fleksibel waktunya, jadi tetap bisa main, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa jalanin hobi, jadinya tetap balance sih. Tetap balance, betul, ya? makanya cocok banget tuh kalau kuliah di UT tuh buat yang aktivitasnya segudang, jadi aktivitas rutinnya nggak keganggu sama sekali, tetap bisa jalan. Oke, dan akhirnya terlewati 4 tahun. Betul. Kemudian lulusnya dengan mengerjakan karya ilmiah juga. Betul, mengerjakan Apa karya judulnya ilmiah. kemarin? Kemarin analisis gitu Mbak, dari hasil COVID, tentang analisis hukumnya mengenai insentif COVID selama dari pemerintah itu selama pandemi gitu. Oh, oke. Tapi jadi pengen tahu juga ya, selama kuliah di UT karena jurusan hukum, yang dipelajari itu apa aja? Kemarin tuh berarti dapat apa materi aja? favorit Iya, lah ya, materi Kak. favoritnya Iya. kali ya. Materi favoritnya apa? Materi favorit karena mungkin aku juga di pajak ya, jadi kayak hukum-hukum yang berkaitan sama pajak. I Terus see. terutama kalau misalkan hukum internasional tuh, yang kalau misalkan ada apa kayak transfer pricing itu somehow nyambung tuh dari ekonomi ke situ. Jadi aku seneng aja kayak buat ngikutin di hukum internasional atau hukum ekonominya pajaknya Oke, gitu. jadi itu yang paling relate banget ya dengan pekerjaan. Iya, Jadi hukum internasional dan juga ya hukum-hukum ekonomi Pajak gitu ya, ya, acara pajak perpajakan Iya. acara perpajakan ya. Jadi pengen tahu sebenarnya kalau Mbak Meliza tuh ngajarnya apa di sini? Di hukum saya sendiri untuk di prodi hukum tuh spesifiknya lebih ke hukum perdata, Mbak. Oke. Ya, perdata ekonomi kita. Tapi ya tetap acara perpajakan juga, kita juga ada beberapa mengampu mata kuliah khususnya. Nah, mungkin barangkali sempat juga dengan materi-materi yang lain yang mungkin menarik, tidak hanya hukum acara perpajakan, pajak dan acara perpajakan, hukum internasional, kemudian ada perdata ekonomi, dan banyak materi-materi hukum yang saat ini bagus dan sangat implementasi lah ya, katakanlah dengan pekerjaan, dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena sebenarnya kalau hukum itu bisa diterima di semua instansi ya. Betul. Instansi butuh legal, bener nggak? Terus juga pokoknya masuk aja gitu, mau di mana kek, mau Ya, di birokrat swasta, ya. di swasta juga Betul. bisa masuk. Makanya salah satunya Mbak Ira di kantor pajak aja tuh lulusan hukum kan tetap ya, meskipun ya dulunya punya background atau basic kuliahnya juga di perpajakan. Perpajakan. Oke, suka dukanya selama kuliah di universitas terbuka apa aja? Kesulitan mungkin ya, Kak ya. Ya, dukanya dulu mungkin lebih ke temen ya. Kalau saya kan suka bersosialisasi. Nah, di UT ini kayak mesti cari nih kiat-kiatnya biar tetap bisa punya temen kayak gimana, karena kan mungkin semuanya serba online, yang mana mendukung kita untuk jadi individualis sebenarnya. Maksudnya kan yang lain juga nggak harus tektokan sama teman-teman gitu. Cuma karena saya di Ternate sendiri itu kotanya termasuknya kecil dan hangat, jadinya punya teman-teman juga tuh di UT Ternate-nya, karena kan mungkin beberapa kali untuk ada urus-urus ke UPBJJ gitu. Terus mungkin dukanya di saat lagi demotivasi gitu ya, terus harus komitmen lagi, harus bisa mandiri, karena kan kalau nggak mandiri kita nggak akan bisa survive ya di UT kan. Itu betul-betul ditentukan oleh diri kita sendiri sebetulnya, mau jangka waktu kapan untuk selesainya kayak gitu. Jadi itu mungkin dukanya di saat terlena terlalu banyak main, akhirnya yang ini agak ketinggal, tapi yang nggak lupa buat dikejar lagi lah, karena again tadi kan di UT fleksibel, bisa ngatur SKS-nya sendiri kayak gitu. Oke, baik. Tapi akhirnya semuanya juga terlewati ya. Iya. Pengen tahu IPK-nya berapa, nyebutin nggak? Ini kemarin itu yang hasil itu kayaknya belum final ya. Belum Iya, final? Gimana? Nggak tahu, kalau di itu sih 3,54, cuma nggak tahu ya hasilnya gimana. Makanya Anda diundang ke sini ya. Biasanya kan mahasiswa yang wisuda di Pusat UT ya? Pusat ini ada undangannya ya. Betul, pilihan. Mbak Melisa
karena salah satu mungkin pertimbangannya berprestasi atau IPK-nya juga tinggi Ya. dan pertimbangan-pertimbangan Ada lainnya. kualifikasi Khusus ya. Oke, kalau gitu kasih tips dong untuk para mahasiswa biar lulus kuliah tepat waktu juga, meskipun banyak kegiatan, banyak kerjaan, tapi kuliah tetap nomor 1 juga. Yang pertama, selama kuliah itu perlu kita selalu ingat-ingat apa yang menjadi tujuan kita awalnya, kenapa harus berkuliah gitu. Jadi di saat nantinya demotivasi tuh kita akan bisa kejar itu. Yang pertama itu jadinya di set dulu tujuannya apa, lalu kiat-kiatnya nih di targetnya mau kapan lulusnya, jadinya kita bisa tahu di tiap semesternya harus ngambil SKS-nya berapa kayak gitu. Dan jangan lupa juga tetap work life balance ya, jadi bukan cuma kuliah tapi tetap kegiatan sosial yang lainnya juga dijalanin supaya kitanya juga tetap semangat. Kuliah itu nggak jenuh, nggak suntuk, itu tuh merupakan salah satu keseharian kita, bukan cuma keseharian kita itu aja gitu. Apalagi kan mostly mungkin yang dari UT itu sambil bekerja juga ada kegiatan lainnya, jadi tetap bisa balance gitu. Belum lagi di UT juga nentuin SKS-nya sendiri, jadi kita bisa sesuaiin tuh sama kemauan maupun kesanggupan kita buat ngejalaninnya. Pokoknya semuanya tuh dipermudah di UT tuh, disediakan untuk fasilitasnya sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, pernah nyangka nggak sih akhirnya lulus dari Ternate ya, dan dapat ijazah pula juga ya, jadinya S1. Iya. Tapi Iren pindah dari UPBJJ UT Ternate atau statusnya tetap mahasiswa UPBJJ UT Ternate? Kemarin masih di Ternate karena kebetulan di Jakarta tinggal 1 semester di akhir, terus pas ngajuin minta pindah sama Ternate-nya nggak apa-apa, nggak usah pindah, di Ternate aja kita sanggupin, kan juga online semua, nanti diurusin segala macemnya tuh enak lah, karena kan memang base-nya online. Jadi walaupun kita pindah-pindah tuh buat PNS yang mungkin kementerian atau pindah-pindah nggak perlu kebingungan nih kalau pindah kota nanti gimana ya lanjut kuliahnya, tetap bisa lanjut, bahkan kan sampai di luar negeri juga ada, jadi kan kita nggak usah pusing tuh kalau pindah gitu. Iya, karena katanya mau dimanapun tetap kok sama namanya UT. Jadi mau mahasiswa dimanapun gitu tetap kok satu mahasiswa universitas terbuka gitu ya. Oke, nah mungkin ada masukan juga untuk UT dari cara sistem pembelajarannya, atau ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan Iren nih, mumpung juga ada salah satu dosen di Fakultas Hukum, iya kan, jadi masukan juga ya. Apa yang kira-kira nantinya harus di lebih baik lagi begitu? Mungkin menurut aku sih, tapi sejauh ini udah oke ya kan. Kalau dulu tuh sebelum pandemi cuma ada tuton aja, terus setelah pandemi sistem pembelajaran kan bukan cuma tuton tapi ada TMK juga tuh buat yang suka mungkin kelewat atau kayak gimana, udah disediakan opsi. Cuma mungkin kalau dari TMK sendiri menurut aku kan itu agak rawan ya untuk untuk oknum-oknum gitu, jadi mungkin bisa lebih diperketat lagi supaya, soalnya aku sedih banget nih Mbak selaku yang mungkin belajar ya, anggap kita belajar sungguh-sungguh nih, terus orang bilang oh enak tuh di UT pas selama pandemi IPK-nya bagus-bagus, kan konotasinya beda ya. Oh berarti selama nggak pandemi tuh berarti IPK jelek. Oh ada apa gitu, ada sesuatu apa. Jadi kayak untuk yang belajar sungguh-sungguh kayaknya sakit banget ngelewatin pandemi ini, kayak oh lulusnya pas pandemi ya kan, nggak enak tuh konotasinya aja. Iya, makanya jadi maksudnya tetap maupun yang sebelum pandemi atau yang pandemi tetap integritasnya dan kredibilitasnya dijaga gitu. Aku sih harapannya itu, tapi aku yakini juga sebenarnya udah, cuma mungkin itu kan beberapa aja yang selewat aja ngomong-ngomong. Oke, tapi tetap kerja keras ya. Betul, kan? Betul, iya. Oke, baik. Mungkin boleh Mbak Eka silakan sedikit ya. Tadi Iren mengatakan bahwa kalau di UT katanya kesulitan untuk teman, padahal mahasiswa universitas terbuka itu sayangku ada 48.000 teman di sini yang berkuliah. Tapi mungkin karena kesibukan Iren juga, terus untuk mencari komunitas itu kan memang harus ekstra ya, karena kita tergabung misal di UPBJJ Ternate, itu biasanya teman-teman mahasiswa itu bikin grup, mereka tuh bersama grup, bahkan ikatan alumni juga sangat kuat, dan mungkin nanti bergabung ke ikatan alumni. Nah, terus kalau untuk masalah TMK katanya ya, namanya suatu program kalau udah semakin maju pasti tingkat kejahatan ada aja yang Mbak yang menyerang. Betul, gitu. Nah, dimanapun sebetulnya ya. Betul, semakin maju nanti hukumnya juga akan terus berkembang. Artinya kan harus ada pengawasan. Bagus sekali tadi Iren mengatakan bahwa TMK tolong untuk diperhatikan, karena banyak sekali ini memang Mbak joki-joki makin bertebaran di mana-mana ya, biasalah ya kalau yang seperti ini. Tapi memang
usaha dari prodi sendiri untuk Menertibkan. ini kebocoran soal dan sebagainya itu sudah sangat ekstra begitu ya Mbak. Terakhir saja seperti take home exam itu kan terjadi kebocoran, itu langsung kita ralat semua soal diganti, dan kita ketahui bersama ya Mbak, untuk proses pembuatan soal itu kan tidak mudah ya. Harus ada beberapa tahapan, disaring lagi. Nah, itu mungkin di balik layar yang mungkin teman-teman mahasiswa Irena dan yang lainnya ini banyak pengorbanan, mungkin perjuangan dari dosen-dosen atau mungkin tim-tim yang lain untuk proses untuk menjaga nama baik UT ini. Nah, kalau untuk IPK tadi katanya karena pandemi kata Irena ya. Nah, ini alhamdulillahnya juga dari 2019 ke atas itu perbaikan untuk teman-teman mahasiswa kita ini semakin baik Mbak. Jadi terbukti kalau dulu mungkin 2019 ke bawah IPK itu rata-rata 2,5 masih. Sekarang itu IPK mahasiswa kita itu sudah di atas 3 semua. Artinya sudah semakin baik lagi, dan juga kan mungkin SDM juga semakin baik. Betul. Ya Mbak ya. Salah satunya Irena ini kan juga masuk mahasiswa berprestasi. Tapi jujur karena ngajar di Tuton juga ya, mahasiswa tuh rajin-rajin banget loh. Belum ditanggapi aja udah nanya-nanya mulu, bener gak sih? Kayaknya salah satu mahasiswa juga begitu kan, pernah ngalamin. Mahasiswa kita mandiri dan sangat aktif, sangat aktif, bisa dikatakan begitu, walaupun kita tutorial online. Baik, siap. Terakhir satu lagi, ada keinginan S2 di UT nggak? Harus dong. Mungkin ada gitu, nanti lanjutnya, cuma saat ini istirahat dulu, dinikmatin dulu ya rehatnya gitu. Oke, pokoknya kita tunggu terus kabar Iren. Ada lagi? Tapi satu Mbak, boleh. S2 di UT kan belum ada hukumnya Ibu ya. Itu yang jadi PR-nya iya. Ini tadi udah dibisik-bisik ke Pak Rektor waktu lagi apa tuh namanya seminar akademik tuh. Iya, Pak Rektor ini S2 hukum kapan ya? Udah banyak yang nunggu tanya. Boleh dijawab Mbak Eka? Boleh. Baik, mahasiswa tersayang ya Irena dan teman-teman, insya Allah akan terjawab, karena sekarang juga kita sedang proses bersama dengan ketua ya. Ada Pak Sri Wahyu dari Prodi Hukum dan tim Kaprodi dan lainnya, Ibu Purwaningdiah, juga kita sedang proses pembentukan Magister Hukum. Terakhir itu kita juga ada fokus group discussion yang bersama dengan Profesor Jimli Asidik, salah satunya untuk tahapan proses pembuatan Magister Hukum di UT. Jadi ditunggu aja kabar baiknya juga ya. Oke, kalau begitu karena waktunya kayaknya nggak cukup kalau bertiga yang ngomong ciwi-ciwi itu asik banget ya. Lain kesempatan nanti hadir lagi Mbak Iren ke UT Radio. Siap. Kita tunggu juga kabar S2-nya. Pokoknya sukses selalu, selamat. Akhirnya wisuda juga besok di Universitas Terbuka ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mbak Iren juga sudah diundang ke sini. Mbak Melisa. Baik, UT listeners dimanapun Anda berada, berikut tadi adalah obrolan seru kami dengan Mbak Iren, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Terbuka yang besok insya Allah akan melangsungkan wisuda. Tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All.